يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwas sekalian kisah-kisah beberapa ulama yang disebutkan dalam kitab Al-Ma'alim atau terjemahannya yaitu Adab dan Kiat dalam Menggapai Ilmu. Pada pekan lalu kita terakhir membahas Abul Wafa Ibnu Aqil, ulama Hanbali yang pernah menyelami mazhab Mu'tazilah disebabkan terpengaruh mazhab Mu'tazilah disebabkan tidak mengindahkan saran dari beberapa ulama Ahlus Sunnah ketika itu. Namun beliau di akhir hayatnya alhamdulillah rujuk dari itu, hanya disayangkan karya-karyanya masih ketika itu berdebaran. Maka ada beberapa ulama membantah Ibnu Aqil secara tulisan walaupun telah wafat orangnya. Sebagaimana pula Fakhruddin Ar-Razi dihikayatkan bahwasanya beliau afallahu anhu bertaubat dari ilmu kalam, filsafat dan mazhab Asy'ariyah dari segi akidah. Taubat dari itu dan menuturkan syair yang masyhur. Akhirnya di akhir hayatnya dihikayatkan beliau lebih condong ke mazhab Ahlus-Sunnah dalam urusan akidah. Tetapi karya-karya beliau, karya Fakhruddin Ar-Razi itu bertebaran dan banyak sekali dari kitab-kitab takhasus Asy'ariyah dalam mazhab Asy'ariyah atau kitab-kitab yang mungkin lebih ke bidang selain akidah tetapi tetap mencakup akidah seperti kitab tafsir beliau Mafatihul Ghaib atau disebut juga Tafsir Al-Kabir atau Tafsir Ar-Razi. Sehingga tersebarlah mazhab Asy'ariyah versi mutaakhirin melalui kitab-kitab lawas beliau dan dibantah terutama oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, walaupun Ibnu Taimiyah itu satu generasi setelah Ar-Razi. Dan semoga Allah Ta'ala merahmati Ibnu Taimiyah rahimahullah yang telah memperjuangkan akidah Ahlus-Sunnah wal Jamaah dengan mentakrir mazhab Ahlus-Sunnah dan membantah syubhat Ahlul Bid'ah. Ya. Taib, kita menuju nomor 18 dari kisah para ulama. Zaid bin Al-Hasan Al-Kindi Al-Zahabi rahimahullah. Al-Kindi di sini bukan Al-Kindi yang ditengarai penemu apa ya, bukan ilmuwan saintis, bukan. Ya. Ada beberapa saintis seperti Ibnu Sina atau Avicenna, kemudian Al-Farabi, yang sebagian ulama Ahlus-Sunnah wal Jamaah mengkafirkan mereka. Avicenna, Ibnu Sina dan Al-Farabi disebabkan mereka mengajarkan teologi yang hakikatnya itu merupakan pengingkaran terhadap ketuhanan bisa-bisa. Ya.
Ibnu Sina dan Al-Farabi. Anda nggak tahu kok yang Al-Kindi apakah juga termasuk orang seperti itu, tapi yang paling populer Avicenna, Farabi, dan terutama Avicenna. Bahkan banyak muslimin yang menamakan anaknya Avicenna, ya, atau Ibnu Sina. Dan itu Ibnu Sina dalam beberapa makalahnya, dan dia seorang yang menyelami ilmu tentang sains, ya. Jadi kalau dibilang ulama syariah, enggak, ya. Dan ada beberapa pernyataannya yang menunjukkan kekufurannya. Makanya sebagian enggak semua, sebagian ulama Ahlussunnah menganggapnya keluar dari Islam, atau minimal mulhid, ya, atau zindiq dan misalnya. Tapi wallahu a'lam. Jadi ini seperti bukan Al-Kindi yang saintis atau yang berkecimpung di masalah itu, bukan. Melainkan ini salah satu ulama. Wa Zaid bin Al-Harith bin Al-Hasan Al-Kindi telah memiliki kemampuan dan dapat membaca Al-Quran dengan 10 jenis qiraat, 10 jenis bacaan Al-Quran. Ya, di sini ada Al-Qiraah As-Sab'ah, ada Al-Qiraah Al-Ashr. Selain dari Qiraah Al-Ashr, maka itu disebut Al-Qiraah Syadzah. Jadi ada Qiraah Mutawatirah, ada Qiraah Syadzah. Ya, Pak, pernah dengar hal-hal seperti ini enggak cuma? Pernah. Ada Qiraah Mutawatirah dan Qiraah Syadzah terhadap Al-Quran. Syadzah itu yang enggak dipakai sebagai bacaan. Qiraah Mutawatirah imma 7, 7 atau 10. Dan kita qiraahnya apa? Hafiz dari Asim. Itu yang kita pakai dan populer di dunia ini sekarang, memakai umumnya itu. Tapi di beberapa tempat masih memegang qiraah versi lain yang memang sama-sama mutawatirah. Pernah dengar misalnya kalau ada yang beberapa qiraah yang menggunakan metode imalah seperti wadduhi wal-laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali, gitu. Itu ada qiraah yang mutawatirah yang seperti itu, ya. Dan lain-lain. Anda malah tidak teringat contoh-contoh lain yang qiraah selain qiraah yang biasa kita pakai. Banyak sekali ada beberapa hal yang berbeda, ya. Tapi semua itu qiraah yang mu'tabarah, dibaca berpahala sebagaimana tilawah. Dan adapun qiraah syadzah, maka kita tidak mengatakan ini qiraah yang khata atau salah, bukan, melainkan yang tidak dibaca sebagai tilawah. Kalau qiraah mutawatirah, ya, maka ini qiraat yang mu'tabarah dianggap, dan juga ketika kita menjadikannya sebagai syahid atau dalil, maka itu kita kan itu Al-Quran. Tapi qiraah syadzah itu kita harus mengatakan ini qiraah yang syadzah, bukan yang mutawatirah di perbedaannya. Namun jika ada qiraah syadzah di luar dari 10 qiraat, ada perbedaan di suatu qiraah syadzah, maka dikatakan bahwa qiraah syadzah bisa menjadi hujjah bagi lughah Arabiyah, tapi tidak bisa menjadi hujjah syar'iyyah. Tapi gitulah, anak kalau jelasin ini khawatir antum enggak begitu memahaminya. Tapi ala kulli hal di sini beliau faham atau dapat membaca Al-Quran dengan 10 jenis qiraat, ya. Sementara tatkala itu dia masih berusia 10 tahun. Allahu Akbar. 10 tahun menguasai qiraah sab'ah, bahkan qiraah ashr. Lalu Adz-Dzahabi mengomentari hal itu dengan mengatakan, aku tidak tahu hal semacam ini pernah terjadi pada seseorang kecuali kepada Zaid bin Al-Hasan. Ikhwas sekalian, ketika kita tahu ada seorang yang dia berusia belia dan memiliki ilmu yang tinggi, mutamayyiz dibandingkan
anak-anak seusianya, maka untuk zaman sekarang tidak boleh langsung atau kan tidak boleh. Jangan sering-sering menampilkannya. Karena ain di zaman sekarang bisa lebih susah, lebih mudah dibandingkan di zaman dahulu. Dan juga sekarang mudahnya media sosial itu membuat seseorang terbiasa takjub dengan amalnya. Dan ini berbahaya. Jangan sampai Waalaikumsalam. Kalau di zaman lampau ini nggak ada media sosial, nggak ada kamera dan seterusnya. Kalau dari awal, dari masa tolab dan masih belia sudah terbiasa diliput dan semisalnya, maka kita memang nggak bisa menjamin bagaimana kedepannya, khawatir saja. Ya itulah Zaid bin Al-Hasan Al-Kindi rahimahullah. Saya sendiri, ini kata Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, saya sendiri pernah menyaksikan beberapa pemuda yang mereka mampu membaca beberapa ayat dengan beberapa jenis bacaan selain bacaan hafz dari Asim yang biasa kita pakai. Dan hal ini bukanlah hal yang aneh, bukan pula suatu hal yang sulit dicapai. Masya Allah. Karenanya jangan sekali-kali Anda meremehkan kemampuan diri Anda sendiri. Sebenarnya bisa ya, cuma memang kita ini nggak ada guru untuk mengajarkan qiraat. Tapi memang kita belum layak untuk mempelajari qiraat lain selain hafaz dari Asim, riwayat hafaz dari Asim, riwayat Qalun misalnya, nanti nomor 19 itu juga akan ada Qalun. Kita belum layak untuk mempelajari qiraat model lain sebelum kita mutqin di qiraat ini, hafaz dari Asim. Ya, memang tidak harus langsung hafal semua, tidak harus, maksudnya tidak harus hafal 30 juz baru kita pelajari qiraat lain, tidak harus. Tetapi yang harus adalah kita itu faham cara baca qiraat hafaz dari Asim ini. Dan sejujurnya tidak sedikit dari ikhwah walaupun sudah ngaji, dalam artian sudah ikut pengajian rutin salafi, bahkan muridnya ustadz kibar, sampai dirinya ikut merasa kibar karena murid ustadz kibar ya. Itu kalau antum suruh baca Al-Quran, antum nangis mungkin atau sedih karena kok bisa kayak gini cara bacanya, padahal dia muridnya Ustadz Fulan, dekat sama Ustadz Fulan dan seterusnya. Ya, berarti memang harus mempelajari benar-benar qiraah ini, tajwidnya. Sebagian dari ikhwah, bahkan sebagian dari imam, kita nggak bicara di luar koridor Ahlus Sunnah ya. Kalau di kalangan awam pada umumnya ya nggak usah dibicarakan karena terlalu pahit ya. Di kalangan kita aja kadang-kadang ada kita menobatkan sebagai imam, fulan sebagai imam, ya, imam masjid ini. Dan memang kelihatannya masya Allah, kuliah di sini, kuliah di situ, dan alhamdulillah penampilannya masya Allah, dan ilmunya alhamdulillah juga ada. Tapi ternyata hanya semangat dalam membahas, dalam menghafal Al-Quran dan tidak mutarabba dengan tarbiyah dari seorang murabbi Al-Quran, tidak terbina, tidak terdidik dari didikan murabbi terhadap ilmu Al-Quran atau tajwid, sehingga ngehafalnya itu selama ini otodidak ya, selama ini otodidak. Dan ikhwan, ini sini ada tahsin nggak kalau salah, ada tahsin. Itu penting sekali itu ikhwan. Alhamdulillah itu khair kathir gitu loh. Berapa orang yang ikut? 20? 30? Alhamdulillah, tabarakallah. Anda gak nyangka, kirain yang hadir 2 orang itu juga satunya jin korinnya, kirain. Ya maksud Anda itu hiperbola ya. Maksudnya Anda kirain yang hadir seberapa. Tapi kalau yang 30 yang hadir, masya Allah, masya Allah. Anda gak nyangka. Nah itu penting bertarabbi, yaitu apa? Menempatkan diri pada didikan seorang alim dalam bidang qiraah dan bacaan Al-Quran, sehingga kita itu kalau ngafal, jangan kita hafal dulu baru ralat kapan-kapan bacaannya, melainkan kita benerin dulu, minta sama ustadznya atau ikhwan yang mutqin dan baik dalam baca Al-Quran, coba tolong bacaannya bener gak? Baik, baca, tafadhol baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca halaman ini. Ada salahnya antum di bagian ini, antum terlalu panjang. Di bagian ini qafnya, qalqalahnya antum terlalu medok. Dan seterusnya diralat.
Ya, sebagian dari orang tuh ada yang pengen cepat-cepat dalam menghafal sehingga nggak usah lah pakai dirat-rat, yang penting kan saya cepat hafal. Akhirnya bacaannya itu ngelindur. Iya, hurufnya itu mungkin kalau Al-Fatihah alhamdulillah jadi sah salatnya. Tapi setelah Al-Fatihah itu yang membuat wah Masya Allah ini wah. Yang panjang ya, yang pendek dipanjangin, yang panjang kepanjangan. Jadi kepanjangan bacaannya isinya panjang-panjang doang. Mungkin kedengaran indah bagi orang awam yang jahil, tetapi kedengaran muta'assif bagi orang yang mengerti. Asifan, yaitu asif tuh. Kayak amat disayangkan gitu loh. Ya. Nah, para ulama dulu di zaman dahulu ya ikhwan, para ulama itu rata-rata mereka tarbiyah awalnya Al-Quran dulu ya ikhwan. Tarbiyah awalnya Al-Quran. Maka kalau di sini tahsin ya, di sini nih, di sini persis. Hari apa? Tiap Selasa. Usbu'iyan. Weekly apa tiap. Alhamdulillah. Berkah banget itu karena tidak banyak masjid Ahlus Sunnah yang punya ghirah dan inspirasi atau pikiran untuk ini. Yang hadir yang muda-muda doang apa yang bangkotan lagi. Afwan, yang tua juga campur. Ustadz yang bimbing yang waktu itu duduk sini bukan? Siapa namanya? Ustadz Ahmad. Ahmad siapa? Ahmad banyak di dunia. Ahmad Eka Nur, Masya Allah, hafizallah. Itu pahalanya banyak, Masya Allah, barakallah fiik. Bukan antum kan? Kayaknya kayak beliau bukan ya? Enggak, bukan. Jenggotnya, ya jenggotnya. Iya seperti ini, makanya anak kayak ngeliat beliau tuh kayak ini apa ustadz apa bukan gini ya. Iya. Anak kukira suhu ternyata cupu ya. Enggak. Enggak apa-apa di sini, nanti di luar nggak tahu gimana ya. Ya barakallahu fik. Semua Masya Allah di sini, Masya Allah berkah banget berarti ya, Masya Allah. Maka itu jangan tinggalkan, itu sangat recommended ya, karena penuntut ilmu itu tarbiyah awalnya itu dengan Al-Quran, cara bacanya. Memang nggak harus jadi ustadz, tapi itu jadi modal buat kita nuntut ilmu, ya. Nah lihat di sini nggak sulit dicapai untuk kita itu bisa baik dalam membaca Al-Quran, nggak sulit beneran. Baik dalam membaca Al-Quran bukan. Jangan dibarometerkan seperti Syekhul Islam Ibnu siapa tadi? Ibnu Abihi, atau yang asatidzah yang suaranya merdu dan liuk-liukannya bagus. Itu bukan barometer. Mereka barometernya tajwid. Adapun irama itu sunnah ya. Kata Nabi SAW memang taghannau. Lakukanlah betul. Taghanni dalam Al-Quran sunnah memang. Tetapi itu pun bagi yang mampu. Adapun yang cuma bisa datar, atau kalau dia berusaha memaksakan diri untuk melakukannya namun lagunya Allahul Musta'an, maka dia lebih baik datar aja. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, datar. Enggak apa-apa. Nada itu bagi yang mampu alhamdulillah, bagi yang tidak jangan maksa, jangan takalluf. Maka itu yang paling penting sebenarnya dalam tentang Al-Quran bagi tulabul ilm. Syekh Utsaimin sendiri pernah menyatakan hal itu, bahwasanya seorang talibul ilm enggak boleh dia muqassir dalam masalah Al-Quran. Bahkan beberapa ulama ahlul hadis itu tidak menerima talib untuk mempelajari hadis bersanad darinya sebelum talib itu juga mutqin dalam urusan Al-Quran. Dia awali dengan mutqin dalam Al-Quran. Disuruh baca Quran dulu. Pernah Anda sampaikan di sini, ada cerita di sini. Disuruh hafalkan Al-Quran dulu, baru antum boleh duduk di majelis ini. Padahal ini majelis hadis loh. Berarti sebelum hadis Al-Quran dulu, gitu. Ya. Mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dan jangan pernah sekali-kali Anda merasa lemah. Yang menjadi persoalan di sini bahwa sebagian dari kita justru dia sendiri yang melemahkan dirinya. Kita ini menta'jiz diri kita. Menta'jiz itu artinya menganggap diri kita lemah, dalam artian kita itu punya modal
Tapi kita itu menganggap nggak punya modal. Iya, kita tuh punya lidah yang bisa belajar, tapi kita tuh pengen kita cadil aja terus. Nggak, saya mau udah qadarullah kayak gini, nggak mau belajar. Menganggap lemah dirinya gitu loh. Beberapa kisah teladan di atas sengaja saya sebutkan dengan maksud agar dapat membantu kita dalam membangkitkan semangat. Karena sungguh jika seseorang membaca kisah-kisah tersebut, dia akan menyadari bahwa dirinya adalah manusia seperti mereka. Ya. Dan dia bisa saja mencapai kedudukan seperti yang telah mereka dapatkan, bahkan mungkin lebih daripada itu. Iya, sama kita dengan mereka. Dengan ulama-ulama ini sama-sama manusia berkulit dengan segala organ tubuh. Bedanya di hidayah dan kemudian di ikhtiar. 19. Qalun rahimahullah, salah satu periwayat Al-Quran. Dia ini adalah seorang imam yang hafalan Al-Qurannya sangat luar biasa. Beliau memiliki majelis ilmu sendiri. Dan sebenarnya para ulama zaman dahulu, ikhwah, para ulama zaman dahulu, ya, itu mereka membuat halaqah sendiri di rumah-rumah mereka atau di masjid-masjid tempat mereka menjadi imam dan mufti di masjid itu. Itu sejak zaman salaf kita seperti Qalun, atau zaman mutaqaddimin dan zaman mutaakhirin juga. Kalau sekarang terutama di Jabodetabek, imam, maksud imam di sini dai atau ustadz, justru rata-rata, Nabi bilang rata-rata tidak ada yang mendirikan majelis ilmu sendiri, nggak inisiatif untuk itu, beneran, jujur aja, rata-rata nggak ada, kecuali beberapa yang qalil di antara guru kami juga insyaallah, terus berapa, jadi, tapi rata-rata nggak, rata-rata walaupun nggak mau disebut seperti itu, tetapi secara kenyataan rata-rata ustadz kondang, dai kondang. Apa definisi dai kondang? Dai yang hanya mau kajian atau berdakwah dengan adanya undangan. Nggak diundang dia nggak dakwah. Nggak diundang dia nggak bicara agama, khalas. Mungkin bicara agama paling di lingkungannya itu pun sebentar. Nggak ada undangan soalnya. Nggak membina majelis, maksudnya tidak menginisiatifkan saya bikin majelis, tafadhol datang ke ana. Dan nggak berani melakukan hal seperti itu. Dan ini tidak seperti salaf kita, ikhwas sekalian. Imam Malik punya majelis sendiri. Imam Fulan punya majelis sendiri. Ada yang di rumah mereka, ada yang di masjid tempat mereka menjadi imam atau menjadi mufti masjid itu. Dan tidak harus dengan perizinan DKM dan kitab-kitabnya diatur DKM, dulu enggak seperti itu. Karena skema sekarang itu beda ya. Sekarang itu apa-apa harus dengan inisiatif DKM. Ya, ustadznya ngajuin, udah pakai buku ini aja, kata DKM-nya. Jangan ustadz, nggak cocok buat kami. Diatur sama DKM. Udah pakai ini Arba'in Nawawi, jangan ustadz, Sahih Bukhari aja. Ya, antum dikasih yang lebih mudah, maunya lebih tinggi. Ntar pas udah kita rutin, antum nanya, Ustadz Sahih Bukhari kira-kira khatam kapan ya ustadz ya? Khatam nanti antum nunggu 7 turunan antum baru khatam. Udah kajian sebulan sekali diundangnya, nanya khatam lagi. Berapa hadisnya? 8.000 hadis. Satu hari cuman 5 hadis. Antum udah kena covid dan mati abis itu, tetap aja majelis ini masih jalan. Iya, sekarang lagi covid nih, jemaah. Ya. Dan antum ashabul covid, ya masya Allah. Antum masya Allah, antum apa ya? Adamul khasyah, la yakhsha illallah gitu. Tidak takut kecuali kepada Allah. Iya, iya masya Allah. Nggak tahu Bahlul itu tipis memang kadang-kadang. Iya, yang sakit covid malah dikunjungin jemaah itu kan nggak tahu itu tawakal apa. Gak tahu dah itu apa modelnya itu. Allahu Akbar. Iya, itu harusnya masuk ke catatan sejarah itu. Iya, rekor ya. Gak ada hamba Allah yang apa namanya spesies yang seperti itu tuh cuma di sini doang. Ya, kita lanjut. Ia memiliki halaqah majelis ilmu sendiri, yaitu Qalun rahimahullah.
beberapa ulama aswaja, ikhwan, beberapa ulama aswaja ya. Maksudnya aswaja di sini kita tahu Asy'ariyah ya. Saudara-saudara kita dari kalangan Asy'ariyah, kiai mereka. Kita tahu ta'zimnya para santri atau murid terhadap mereka ya. Mereka kemudian lebih legowo, lebih bisa untuk berinisiatif membuat kajian demi kajian. Ya. Sebagian dari mereka, dari kiai-kiai aswaja itu punya kajian di rumah. Tanpa amplop, tanpa apa, benar. Malah mereka yang menyuga, anak tidak memuji mazhab Asy'ariyah. Anak enggak dalam rangka memuji mazhab Asy'ariyah, bukan dari itunya, bukan. Tapi ada yang patut dicontoh pada mereka, yang perlu dicontoh juga oleh dai-dai atau para tulab di Jabodetabek ini. Ya juga banyak dari mereka yang juga qadarullah koruptor, ada juga ya. Ada juga yang bikin tabligh akbar, kemudian semua tromol dibawa sama si Habib, ada kayak gitu. Ya tanya aja Syekh Muhammad, beliau a'lam minni dalam masalah ini ya. Beliau ensiklopedinya dalam masalah ini. Nah, tapi ada juga yang Masya Allah, yang di kampung-kampung, maksud Anda, yang di kampung-kampung ya. Sampai santri-santri beberapa datang ke rumahnya. Wallahi Anda pernah menyaksikan di daerah Grobogan, di rumah teman Anda, bukan teman sekelas Anda sekaligus musuh Anda dalam masalah mazhab, dalam masalah manhaj, musuh. Ya, berlawanan selalu, berlawanan. Pokoknya kalau ada dia ngomong, Anda pengen lawan. Kalau Anda ngomong, dia pengen lawan. Ya teman sekaligus musuh lah, sekelas dulu ya. Anda ke rumahnya, kunjungi rumahnya di dekat suatu bukit di daerah Grobogan, dekat stasiun. Ternyata beliau anak kiai kampung. Ba'da subuh, ya, di dekat rumahnya itu memang ada semacam aula kecil. Kayaknya seginian persis seginian. Karpet hijau sederhana, karena namanya juga golongan hijau kan, karpetnya hijau ya kan. Nah kemudian beliau itu, bapaknya fulan ini, bapaknya teman anak, ngajar kitab fikih Syafi'i biasa. Kitab Kifayatul Akhyar diajarin, berapa yang hadir? 2 orang. Mejanya di bawah, ini ustadznya, ini 2 orang murid sambil qiraah. Biasa anak-anak kampung qiraah, santri kampung. Iya pakai sarungan, ya biasa. Terus diajarkan dengan bahasa Jawa. Dan pengajaran versi lawas gitu, cara lawas. Kadang pakai nada qala syarihu hafidhahullahu, dengan nada seperti itu. Lihat seperti ini gitu loh, nggak harus nunggu. Anak pokoknya nggak maulah ngajar apa-apa kecuali kalau ada yang WhatsApp kemudian, Ustaz bisa nggak datang ke masjid anak gini-gini, baru ngajar. Nah ini yang harus diperhatikan. Qalun dan ulama-ulama ketika itu memiliki halaqah majelis ilmu sendiri, selain juga mengajar di tempat lain. Di antara bentuk semangatnya adalah sebagaimana yang diceritakan oleh Ali bin Al-Husain Al-Hisinjani. Beliau berkata, pada masa tuanya Imam Qalun terserang penyakit tuli. Pada masa tuanya beliau terkena penyakit tuli sehingga beliau tidak bisa mendengar sama sekali. Tetapi jika ada orang yang membaca Al-Quran padanya, ia bisa mengetahui kekeliruan orang itu hanya melalui gerakan mulut si pembaca. Padahal tuli, dia tahu tuli, nggak bisa dengar. Kalau ada orang yang membaca Al-Quran padanya, ia bisa tahu salahnya orang ini cuma melihat gerakan mulut. Akhta'ta. Coba baca. Antum baca. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Fadhal, iqra. Salah, akhta'ta. Padahal enggak dengar. Akhta'ta. Kalau kita bukan karena pinter menyalahin orang, bukan, tapi enggak suka sama bibir dia gitu loh. Ya. Tapi memang ahli tahfiz dan yang ahli tahsin emang cuman ngelihat bibir aja itu bisa tahu salah apa enggaknya orang tanpa mendengar suaranya. Ada ustadz di pesantren Al-Irsyad dulu. Sampai sekarang kayak masih ada beliau.
Dan ini ahli tahfidz, orang Lombok ya. Kalau ada kitab itu karena orang Indonesia kayak perlu nulis kitab Fadilah Lombokiyah ya. Kayaknya orang Lombok tuh spesial. Militan loh mereka itu. Ada beberapa orang, kita dari pesantren di Lipia, anak ngelihat orang-orang Lombok ini kalau udah belajar betul-betul gitu loh. Walaupun memang nggak sampai juara 1, tetapi mereka rajin dan bagus gitu loh, militan. Iya. Nah, saya mana cerita anak tadi? Coba. Ada ustadz, anak punya ustadz, bukan idza zulzilat, antum masih baper aja, antum udah selesai, idza zulzilatil ardu udah selesai. Udah urusan antum udah selesai, kalau antum mau nurusin di luar aja. Nah, itu ustadz, ustadz ana, ustadz kita juga, maksudnya ustadz aulad, ustadz teman-teman ana juga gitu. Itu kita itu dulu sejujurnya kalau kan guru tahfidz kan ada berapa kan, setiap jenjang setiap kelas kan ada guru tahfidznya, ada yang ngajar tahfidz. Tapi kita tuh paling nggak mau diajarin sama beliau, hafizahullah, karena terlalu sakti. Namanya Ustaz Hilman, masya Allah beliau, hafizahullah, terlalu sakti buat kita. Kenapa saktinya? Susah tesnya, karena yang dites dia itu adalah dua ayat sebelumnya. Beliau baca misalnya, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya, udhkur al-ayatain qabla hadhil ayah. Langsung lah modiar mati yo. Dua ayat sebelumnya kan harus dari awal dulu kan mikirnya gimana nih, mana kita masa SMA kan kita. Nih Ustadz ini susah banget ya gitu kan. Jangankan dua ayat sebelumnya, itu aja nerusin aja kadang bisa salah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, surat An-Nisa malah bisa salah. Ini disuruh dua ayat sebelumnya, masya Allah. Apalagi kau ayat-ayat yang mutasyabihat. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Lu tahu nggak surat apa tuh? Surat apa tuh? Nggak tahu dah antum? Wah kayaknya harus dikeluarin ini kayak ini. An-Nazi'at lagi. Al-Mursalat. Antum sejak kapan memasukkan itu di An-Nazi'at? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Sebutkan dua ayat sebelumnya. Coba. Gimana antum jawabnya? Enggak separah itu kali ya, ustadznya enggak separah itu. Beliau juga paham lah. Ya tapi akhirnya ini ustadz masya Allah. Tapi kita kagum kok beliau dan kalau antum perhatikan beberapa guru tahfidz ketika tasmi' tahu tasmi' kan? Tasmi' setoran hafalan, tasmi' memperdengarkan hafalan. Itu kadang dua orang, surat berbeda, juz berbeda. Beliau mendengarkan kayak gini. Beliau di sini bukan beliau Ustaz Hilman saja, beberapa ustaz lain kayak gitu yang hafiz. Dengerin, ini surat Al-Baqarah, ini surat Al-Imran, baca beda dalam serempak. Bahkan kadang ada yang 3. Ana waktu dulu di SD Al-Hikmah di Mampang dulu, ada yang seperti itu gitu loh. Ana sampai ini kok masya Allah nih orang nih otaknya terbagi berapa? Ini kok bisa seperti ini, masya Allah. Bagaimana dengan beliau-beliau ini? Ana yakin pasti lebih afdol. Kalau kita lihat di kenyataan yang sekarang aja, yang guru kita jauh lebih lemah daripada Imam Qalun dan lainnya, kita sampai mikir ini orang kok bisa seperti ini gitu loh. Lalu bagaimana dengan beliau-beliau? Kita ngeliat sekarang ada ulama saja. Di setiap hadis yang dia sebutkan juga perawinya, rawahu Ahmad, rawahu Bukhari, Muslim. Kita dari kok bisa banget ini? Iya. Gimana yang dulu Ibnu Hajar? Kemarin pun baru ada ustadz yang bisa tahu di mana letak ayat apa nih, di atas kanan kiri apa di atas kiri. Itu langsung jadi masya Allah nih hafalannya mutqinin dan seterusnya. Iya. Jangankan itu, pesulap merah aja hadir pada kagum semua. Wow ini baru nih, gak kayak ustadz kita, belum pernah ketemu dukun gitu. Kita nih gampang terperdaya dan gampang terkagum-kagum dengan sesuatu yang sebenarnya itu tuh biasa gitu loh.
normal. Ya. Gimana Pak? Sambo? Sampul. Ini gara-gara Syekhul Islam ini. Mana orangnya? Dia dari tadi maghrib sambo-samboan. Mana? Kenapa? Di mana dia? Hah? Habis nemuin brigadir apa gimana nih? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lalu bukan Ibnu Abihi Abu Ahmad. Demikian yang disampaikan oleh orang-orang yang menukil tentangnya. 20. Amr pakai ain, Amr bin Maimun rahimahullah. Az-Zahabi rahimahullah menceritakan tentangnya. Ia berkata, Amr bin Maimun pernah berkata, seandainya ada satu sunnah yang tersisa walaupun hanya satu huruf dan berada di negeri Yaman, niscaya aku akan mendatanginya. Seandainya ada satu sunnah, yaitu satu ilmu yang tersisa, walaupun cuma satu huruf dan berada di negeri Yaman, niscaya aku akan mendatanginya. Ana belum tahu di sini Amr bin Maimun tinggal di negeri yang mana. Az-Zahabi rahimahullah mengomentari perkataan ini menunjukkan akan luasnya ilmu yang ia miliki. Artinya Amr bin Maimun itu seolah-olah secara komprehensif memahami seluruh dari sunnah. Namun jika ada satu yang belum beliau dapatkan, beliau akan mengejarnya. Masya Allah. Sa'id bin Abdul Aziz, ia yaitu Sa'id mengatakan, aku terbiasa menghadiri majlis Ibnu Abi Malik di pagi hari. Selepas zuhur, aku menghadiri majlis Ismail bin Ubaidillah. Sedangkan selepas asar, aku menghadiri majlisnya Makhul. Semuanya ahlul hadis. Maka semua waktu yang dimiliki oleh Sa'id untuk mencari ilmu dan berkarya. Imam Nawawi lebih afdal lagi. Beliau bisa menghadiri 7 majlis dalam sehari. Menghadiri 7 majlis dalam sehari. Ya, Masya Allah. Syekh Saiful, Pak Saiful, Masya Allah. Antum menghadirkan kehadiran. Masya Allah. Itu apa tuh artinya? Antum menghadirkan suatu kehadiran, ya Masya Allah. Langsung berubah itu aura dari pengajian, Masya Allah. Sampai mana tadi Syekh? Bisa jadi akan ada orang berdalih, sungguh kita memiliki kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi. Ini nih azan, iya. Enggak, maksudnya ini maksudnya kok azan ini bukan azan. Ini dia nih alasan banyak dari kita. Iya. Tapi benar memang azan sih. Perasaan belum waktunya. Hah? Antum kenapa ngotot banget pengen segera habis nih kajian ya? Hah? Kedengeran. Kayak antum kayak masih baper tadi Anda bilang karena Anda salahin. Oh iya. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Syekhul Islam. Fadal, dia adzan dulu. Fadal. Ayo, fadal, adzan. Ini siapa yang naruh sini? Hah? Siapa? Ini punya siapa? Muhsinin? Muhsinin itu tahu nggak kalau Anda jual parfum? Hah? Ini udah di. Hah? Enggak. Walafu ya, ini Anda paham ini bukan produk Anda ini. Anda tahu produk siapa, tapi bukan produsen yang naruh sini pastinya. Ini yang punya ini, ya, yang mau produksi ini istri 4 ini orang Keranggan ini. Anda tahu ini. Itu saingan Anda itu. Hah? Pancingan? Masih skornya masih 4-2. Nanti insyaallah 4 sama nanti insyaallah. Antum lah yang harusnya ini, bukan antum yang masih 1. Kasihan. Udah sambo dia. Maksud Ana di sini, Masya Allah, ini kan bidang Ana. Kenapa kok antum malah justru naruhnya yang saingan Ana? Iya, ini kayak apa ya? Kayak nantang gitu loh. Mana Ustaz keluarin parfum antum, anak keluarin nanti. Lebih ajib ya, teman-teman.
taruh di depan ini lagi. Anda dari awal pas lihat, loh ini siapa yang naruh sini gitu, masya Allah. Dilaci. Yang naruh sini siapa terus? Salah, ini ada yang harus diusut sampai ke akar-akarnya ini. Itulah nanti jadi ngakak terus nih, taruh sini dulu ya. Jazakallahu khairan ya. Semoga berkah insyaallah. Nanti jangan lupa untuk pakai parfum ini ya. Sampai mana ikhwan sini kita? Oke, bisa jadi akan ada orang yang berdalih, sungguh kita memiliki kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi. Betul. Kita punya hajat, kita punya anak istri yang harus dinafkahi, kita punya dagangan, kita punya pekerjaan, kita punya urusan keluarga, betul. Tetapi kalau alasan ini yang dijadikan sebagai pembenaran akan sikap kita dalam majelis ilmu, maka lama-lama kita itu akan meninggalkan majelis ilmu kecuali yang menurut kita tuh enak gitu loh. Ya. Ada orang-orang yang belain, ya nggak apa-apalah, udah dia bela-belain ninggalin istri atau anaknya, ninggalin nafkah, ninggalin ini demi tablik akbar karena ini mumpung ustadznya ini dari luar nih gitu. Tapi kajian rutin yang ada dekat rumahnya nggak mau ikut. Iya, ini gimana kok tebang pilih tapi kok dilihatnya dari apa? Dari ustadz yang jauh baru dia mau hadir, yang euforia tinggi baru mau hadir. Enggak seperti itu. Maka dapat saya jawab, sebagaimana yang telah lalu di mana telah saya sebutkan kepada Anda, semoga Allah menjaga Anda. Seandainya kita mau memeriksa waktu kita yang tidak efektif pada tiap harinya, kalau kita mau jujur memeriksa waktu kita ini, ya, kesana kita memeriksa, niscaya kita akan dapatkan hal itu sangat banyak. Kita tuh tidak efektif dalam menjaga waktu. Lebih banyak sia-siakan waktu. Udah banyak sia-siakan waktu, kemudian kita beralasan tidak ke majelis ilmu. Jujur aja sekarang itu mau kayak gimana? Kebanyakan dari kita tuh nyanyiin waktu, beneran deh. Dengan handphone, media sosial, ngabis dari media sosial, dari aplikasi satu ke dua, dari game satu ke dua dan seterusnya. Ya sebenarnya ini kalau kita itu memperketat ya, menjadwalkan ketat itu. Ini ke majelis ilmu, ini habis itu latihan, ini habis itu belajar, ini itu padat itu, insya Allah tiap hari itu berkah. Lewat hari-hari itu dengan keberkahan, bukan dengan kehampaan dan kekosongan. Dan dengan alasan-alasan klasik seperti ini. Sesungguhnya bekerja, mencari nafkah sama sekali tidak menghalangi menuntut ilmu. Ya, memang ketika bujang, ada satu orang bujang belum menikah. Dan ada satu orang sudah menikah. Kenyataannya yang sudah menikah bahkan punya anak lebih lama nafasnya dalam ke majelis ilmu dibandingkan yang bujang. Itu kenyataan yang banyak terjadi. Padahal waktu secara kuantiti, secara matematika, luangnya bujang ini jauh lebih banyak daripada yang sudah menikah dan punya anak. Dia harus memberi nafkah, dia kerja, dia harus ngayomin istrinya, ngayomin anaknya. Belum kalau misalnya anaknya malamnya rewel, gak bisa tidur, baru jam berapa tidur, kecapean paginya. Tetapi ternyata lebih banyak yang sudah menikah faulan ini daripada yang masih bujang. Berarti ini masalahnya bukan di ketersediaan waktu atau tidak, bukan. Tapi di mana masalahnya? Mindset dan penyanyian waktu beneran. Ya. Dan Anda sendiri merasakan ikhwan. Mungkin banyak dari ikhwah di sini yang berpikiran nanti kalau udah punya istri 2, istri 3, pusing, repot. Terus gimana nanti ke majelis ilmu dan seterusnya. Ya, itu bayangan antum sebenarnya karena nggak yakin dan nggak menata. Tapi coba kalau ditata, yakin, jujur, bismillah, biiznillah, bisa. Beneran? Iya, bisa. Ya, insya Allah. Asal rumahnya jangan terlalu jauh. Satunya di Malang, satunya di Jakarta, wah susah itu. Ya, ya makanya diatur. Sebenarnya diatur itu bisa, semua bisa dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya.
sambil nyari nafkah, sambil ngajar, sambil ini, sambil itu, bisa, insya Allah kalau Allah mudahkan. Tapi kalau mindset udah merasa berat, nggak bisa dah, nggak bisa, ya. Coba ketika kita training di fitness ya, yang ngangkat ini ngangkat itu sampai berapa kali gitu kan, batas minimalnya misalnya 8 kali angkat barbel ini, nggak bisa coach, ya. Coachnya apa bilang emang kalau misalnya muridnya trainee, gurunya trainer kan, muridnya trainee, ya, yang dipakai training gitu kan. Nah, coach, aduh nggak bisa coach. Apakah coachnya bilang, oh nggak bisa ya, ya udah ya, nggak apa-apa, cari yang lebih ringan. Nggak ada trainer kayak gitu, ikhwan. Nggak jadi orang keluar kayak gitu mah. Ya, Ustaz susah. Oh susah ya, ya udah nggak apa-apa ya Pak ya, ya udah saya kasih yang gampang dah. Ya nggak jadi orang kayak gitu, ya, nggak jadi. Makanya kata sebagian dalam asar disebutkan, jiwa ini itu seperti anak-anak, ya. Jiwa kita ini seperti anak-anak, atau hawa nafsu itu seperti anak-anak. Kalau engkau manjakan, repot urusannya nanti. Tapi kalau engkau latih jiwa ini, dia akan bisa insyaallah, ya. Taib. Dan seandainya semua waktu yang tidak efektif tersebut Anda pergunakan untuk belajar, atau walaupun setengahnya saja dari waktu tersebut, maka sungguh Anda akan mendapatkan ilmu yang banyak dalam waktu yang singkat. Namun segala taufik hanyalah milik Allah Ta'ala. Sekarang kalau misalnya kita perhatikan, coba, siapa di antara antum yang hari ini beberapa kali naik motor perjalanan jauh? Sok, silakan. Ayo. Hah? Bangun kemana? Cilengsi, Cilangkap, ke toko di Cilangkap, terus Jati Bening. Cilengsi, Cilangkap, Jati Bening. Naik motor. Sambil ngapain Pak Bang Win? Sambil ngapain naik motor? Ya adalah subhanakallahumma wa bihamdika. Jawabannya nggak ada seru-serunya. Ya. Coba kalau misalnya pas naik motor dengan jarak sejauh itu, sambil murojaah, bisa. Alhamdulillah. Nggak mau ngomong aja ya, takut ini ya, masya Allah. Atau sambil nyimak kajian, sebagaimana. Tapi bagi yang mampu ya, karena nggak semua orang bisa nyimak kajian di atas motor. Itu faedahnya bisa tuh, apa, sebelum nyimak kajian. Misal ke Cilengsi, dari jam ini ke Cilengsi dulu. Ke Cilengsi dulu Bang Win. Cilengsi. Berapa sejam? Enggak nyampe. Cari kajian yang 45 menit. Ya. Dari Cilengsi ke Cilangkap sejam. 20 menit. Oh, lewat jalan itu ya, singkat ya, atau alternatif Bang? Alternatif, masya Allah. Nggak pakai rem. Iya. 20 menit. Udah kajian diputar ulang ya, kajian tadi. Didengerin ulang misalnya. Dari Cilangkap Jati Bening 40 menit. Dari tadi nggak nyampe terus. Dari tadi kayaknya lebay. Ana yang lebay atau emang antum yang kecepatan, gimana ya? Cepat ya, masya Allah. Ibnu Abi 30 menit lah ya. Dalam 3 trip itu, ketiga spot itu, 3 trip, 2 kajian sudah lewat. Maksudnya kajian yang sama, di murojaah 2 kali. Taib. Sungguh kalau antum mau betul-betul paham suatu permasalahan, suatu ilmu, misalnya ada satu kajian yang agak berat, misalnya ini kajian tentang Asmaul Husna, kaidah dalam memahami Asmaul Husna misalnya, ini agak berat buat antum. Pendengaran pertama terhadap kajian itu boleh jadi masih gharib di beberapa hal, tapi untuk yang kedua kalinya, insya Allah ada mulai sedikit-sedikit paham. Berilah jeda waktu 2-3 hari, kemudian antum dengerin lagi. Di pendengaran ketiga itu makin baik pemahamannya.
Dan begitulah ilmu, ikhwan. Mentasbit ilmu itu dengan mentakrir, mengulang. Nah, coba kalau misal di waktu senggang kita, dan ini yang syaitan itu selalu berusaha untuk tidak membuat kita, selalu berusaha membuat kita tidak melakukannya, murojaah dan mengulang apa yang pernah kita pelajari, apa yang pernah kita catat. Kalau diulang, itu sebenarnya itu makin mantap itu di pikiran kita ilmu itu. Lakukan itulah di waktu senggang, coba. Tapi sulit memang. Kenapa? Karena dihalang-halangi oleh setan. Senggang paling ke HP. Kita kadang-kadang lebih suka murojaah video-video prank dibandingkan murojaah pelajaran. Seolah-olah video prank itu akan akan dihisap di hari akhir, kita akan diminta pertanggung jawab. Enggak. Iya, coba kalau misalnya kita dengerin kajian A, misalnya kajian akidah tema ini, syafaat misalnya. Belum begitu paham nih tentang syafaat. Kan ada syafaat uzma, ada syafaat orang yang mau masuk surga nggak jadi ke surga, siapa yang memberi syafaat, ayat-ayat dan dari syafaat, itu kita belum begitu paham. Pendengaran pertama. Pendengaran kedua lebih paham. Pendengaran ketiga, jeda waktu dari 2 hari 3 hari, makin mantap pahamnya. Nanti apalagi berapa kali baru. Ingat ikhwan, antum lihat, memang kalau ana alhamdulillah bifadlillah kajian setiap hari ada. Kita ini asatidzah yang zaman sekarang itu kajian terlalu banyak sebenarnya. Tapi kalau kita lihat, ana mempelajari ikhwah salafiyin yang memang sudah kenal sunnah sejak zaman era 2000-an awal. Ya, kalau sekarang kan memang alhamdulillah banyak, alhamdulillah. Tapi kalau antum lihat ikhwah-ikhwah yang udah lama majelis ilmunya dulu itu ngedapetin ceramahnya ustadz susah. Pakai kaset kan dulu kan? Kaset. Iya. Dan itu pun pakai radio, pakai tape ya, didengar. Satu pengajian kan, kalau kaset kan dulu kan kajian 1 jam 30 menit. Satu slide kan 45, dibaliknya 45 sepas lah. Itu ikhwah zaman dulu maksudnya zaman 90-an, 2000-an awal-awal, sebelum ada tersebar ini MP3. Belum pakai MP3 dulu, kaset. Ya. Misal Anda dulu punya kasetnya ini, Ustadz Abu Qatadah. Tahu Ustadz Abu Qatadah? Tahu enggak cuma? Hah? Ustadz Abu Qatadah Ihya Usunnah. Tasik. Tata cara sholat sesuai sunnah Nabi SAW. Ya, Anda lupa itu 2 kaset atau 1 kaset, Anda bahkan lupa. Itu dari side A, dengerin. Kita itu zaman-zaman itu tuh dengerin tuh setia banget loh. Dan serasa jangan sampai kelewat gitu loh. Karena kalau kelewat dikit, di rewind balikin, takutnya ngabisin baterai. Udah dengerin terus sampai selesai, dibalik lagi, harus balik. Kadang sebelum tidur dengerin itu lagi. Boleh jadi satu ceramah itu didengerin sampai berpuluh-puluh kali oleh orang-orang penuntut ilmu zaman-zaman itu. Dan itu juga yang dilakukan oleh para tulabul ilm di Madinah dan semisalnya di zaman 90, 80 dan sebelumnya. Seperti kaset-kasetnya Syekh bin Baz, katanya Syekh Utsaimin. Mereka dulu direkam terus di kaset. Para tulab kemudian pakai yang dulu namanya Walkman gitu, ya kan? Ya, dengerin pun kayak gini gitu loh. Dengerin terus nyatet. Ya. Bisa dengar berkali-kali. Dengan dengar berkali-kali itu jadi apa? Mungkin dari ini yang pernah dengar, ini pernah. Semakin sering kita pernah dengar itu, semakin masuk ke kalbu kita. Itu rahasianya. Tapi memang kita ini sekarang karena banyak, mudah, jadinya gitu baru sedikit, belum sampai selesai kita pengen yang baru, belum selesai kita pengen yang baru. Begitu ikhwan. Ini kita yang sekarang. Ya, makanya dari segi kemungkinan dan kedalaman ilmu sekarang ini nggak seperti ikhwan-ikhwan ketika itu. Ya, dengan kemudahan itu belum tentu membuat kita mendalami. Kadang mudah itu tidak sampai dalam. Tapi ketika memang
kita menempuhnya dengan sulit, terasa dalamnya. Syekh Saleh Al-Utsaimin, tahu Syekh Saleh Al-Utsaimin, seorang ulama Saudi ya. Beliau itu salah satu kiblatnya para penuntut ilmu di Madinah itu beliau. Kalau beliau membuat daurah mukatsabah di Masjid Nabawi Madinah, itu yang udah hadir banyak. Bahkan ketika beliau mengadakan daurah itu sekitar seminggu atau berapa hari, sebagian ustadz kita sampai langsung rela safar ke Saudi untuk ikut daurah tersebut, padahal itu yang hadir banyak di Masjid Nabawi hanya untuk menghadiri kajian Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah. Beliau suatu ketika berkata, ini terakhir insyaallah, kenapa ta'bir atau tulisan sebagian ulama di kitab-kitab, matan kitab yang ringkas, kenapa kok kerap kali ulama tertentu itu pakai ibarah yang muaqqadah, yaitu kosakata atau frase-frase yang frase-frase yang tidak mudah untuk dipahami gitu loh. Kalimat-kalimatnya tuh tidak mudah untuk dipahami. Orang awam baca nggak bisa langsung paham. Bahkan penuntut ilmu baca nggak langsung paham. Makanya butuh syarah namanya. Butuh penjelasan, butuh kitab penjelas. Ya. Saking iritnya kata dan kalimat, detailnya maksud gitu loh. Jadi alfaznya qalilah tapi maknanya itu katsir gitu loh. Ya, matan-matan fiqih misalnya. Kadang ada yang nggak mudah. Kenapa? Sengaja ini loh. Sengaja ulama ini. Di antara contohnya Ibnu Qudamah terhadap kitab Rawdatun Nazir wa Jannatul Munazir. Jannatul Munazir. Itu beliau rahimahullah, itu kitab itu yang kita pelajari sebagai usul fikih selama 4 tahun 8 semester di Libya. Rawdatun Nazir ini ibarahnya itu muaqqadah dengan istilah-istilah mantiq. Ya, kita yang paham bahasa Arab aja nggak bisa langsung paham. Kita yang pernah belajar usul fikih aja nggak bisa langsung paham, nggak bisa. Kenapa kerumitan ini dan sulitnya kita memahami ini? Sengaja oleh Ibnu Qudamah. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, maknanya adalah itu sengaja supaya penuntut ilmu itu bersungguh-sungguh dalam mengeksplor makna dari matan atau tulisan beliau, tulisan ulama ini. Karena dengan kesungguhan itu akan masuk ke hati. Adapun dengan kemudahan itu akan mudah. Mudah juga lepas. Seperti kata mereka apa? Easy comes, easy goes. Ya, yang mudah datang akan mudah pergi. Orang yang gampang mencintai dia juga gampang benci. Gitu. Makanya kadang kita itu ketika melihat seorang ustadz, ya entah di mana, bukan di sini, di mana, melihat seorang ustadz ketika menyampaikan ta'lim atau ilmu, kadang menuturkan beberapa istilah-istilah yang asing bagi antum, tapi itu istilah syar'i. Antum jangan protes. Ustadz gimana sih, kita kan masih awam, tolong dong jangan istilah mu'tamad lah dikeluarin, istilah ikhtiar lah, apa artinya istilah misalnya dalam masalah akidah misalnya istilah jabriyah lah, istilah qadariyah lah. Ustadz kasihlah kita hal-hal yang membuat kita tuh paham Ustadz. Ya, maka Ustadz ini juga punya hujjah. Justru antumlah, kalau antum betul talibul ilm, maka antum akan berhasrat untuk pengen tahu apa arti istilah-istilah itu. Iya. Kenapa cuma ustadz yang dikritik menggunakan istilah-istilah, sementara artis-artis kadang-kadang menggunakan istilah-istilah dalam keartisan mereka dan kita pengen tahu. Coba kasus Sambo, ya udah sebulan lebih, banyak istilah-istilah yang keluar dari kita, Pak. Apa arti baris krim, tahu nggak antum? Antum kan tahu baris krim kan ada bar tapi ada es krimnya, kan gitu tahu ya. Orang beres langsung ngirim, iya. Ini lebih bid'ah lagi ini. Iya. Nah, kan artinya kan antum cari tahu apa gitu kan artinya. Komnas HAM apa itu dan seterusnya. Itu aja nggak diprotes.
Padahal itu nggak ada kaitan ilmu syar'i, maka untuk ilmu syar'i ada kepentingan penuntut ilmu untuk mengetahui itu. Makanya ustaz-ustaz sengaja kadang-kadang melafalkan lafal-lafal seperti itu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi anda dan juga antum. Jazakumullah khair jaza. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.